127 kasus 3C terungkap selama 14 hari operasi Sandi Jaran Rinjani. Ratusan warga Lombok Timur rela antri untuk mendapatkan BLT BBM senilai Rp300.000. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, sebanyak 137 kasus 3C diungkap Polresta Mataram selama 14 hari operasi Sandi Jaran Rinjani. Para tersangka telah menjalani penahanan guna proses hukum lebih lanjut. Inilah para tersangka pelaku kejahatan jalanan dan barang buktinya yang berhasil diungkap Polresta Mataram beserta Polsek Jajaran dalam sebuah gelaran operasi dengan Sandi Jaran Rinjani 2022 yang berlangsung selama 14 hari atau dari 29 Agustus hingga 11 September. Para pelaku kejahatan jalanan atau 3C berikut barang buktinya ini digelar Polresta Mataram. Pelaksanaan operasi Jaran Rinjani bertujuan untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Perkara kejahatan jalanan dengan rincian pencurian dengan keberatan 113 kasus, curas 11 kasus, dan curanmor kurang lebih 13 kasus. Kemudian dari 137 peristiwa tersebut kita bisa mengamankan handphone sebanyak yang pertama 81 unit dengan berbagai macam merek, kemudian tabung gas 3 kg, 12 tabung, parfum, ranmor R2 17 unit, kompor gas 2 unit, mesin giling 2 unit, magicom 1 unit, AC 1 unit, laptop 1 unit, Open 1 buah, monitor CCTV 1 buah, mesin pemanas 1 unit, mesin healer 1 unit, dan mesin air sebanyak 1 unit. Dari sebanyak 163 ungkap kasus pada pelaksanaan operasi Jaran Rinjani 2022, ada sebanyak 163 tersangka yang diamankan dan sudah menjalani penahanan untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara barang bukti yang diamankan dominasi oleh HP, sepeda motor, barang elektronik, dan lainnya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya pemirsa, ratusan warga di Lombok Timur rela antri berjam-jam untuk mendapatkan BLT BBM senilai Rp300.000. Hingga hari ini tercatat 100.000 lebih keluarga penerima manfaat telah menerima BLT BBM. Ratusan ibu-ibu ini rela antri sejak pukul 7 pagi di kantor Pos Selong, Lombok Timur untuk mendapatkan BLT BBM. Satu persatu administrasi keluarga penerima manfaat diverifikasi sebelum menerima BLT BBM senilai Rp300.000 dan didokumentasikan oleh petugas pos. Para ibu-ibu mengaku bantuan yang diterima untuk membeli berbagai bahan kebutuhan pokok dan biaya sekolah anaknya. Jam 8 lebih ke sini. Dapat jam berapa? Ini dah baru jam berapa? Ini jam 9. Iya, jam. Sudah 2 jam lah ngantri ya? Iya. Setelah dapat BLT gimana Bu? Senang? Iya, senang. Rencananya pakai beli kebutuhan anak-anak yang sekolah juga. Tapi senang ya dari BLT-nya? Iya. Sampai hari ini tercatat sebanyak 101.384 keluarga penerima manfaat di Lombok Timur atau 80,64% telah menerima BLT BBM dari 125.709 KPM yang menjadi sasaran program bantuan sosial ini. Sembako bulan September, BLT BBM-nya 300.000 dan sembakonya 200.000. Itu ada 104.162 KPM. Dan ada yang mendapatkan 300.000 itu BLT BBM-nya saja bulan September dan Oktober sampai dengan tanggal 16 yang ini ada 21.557 KPM.
Untuk pencapaian yang mendapatkan 500.000 BBM dan sembako itu sudah di angka 97% realisasi pencapaiannya. Untuk mempercepat penyaluran BLT BBM, petugas tak hanya melayani warga di kantor pos, tapi juga dengan cara jemput bola dan di kantor desa. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan warga tidak mampu penerima BLT mengeluhkan data mereka tidak terdaftar di kantor pos. Diduga tidak ada pemutahiran verifikasi data penerima BLT dari pemerintah. Puluhan warga tidak mampu di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat mendatangi kantor pos wilayah Kecamatan Kediri untuk mempertanyakan status mereka sebagai penerima BLT BBM. Warga menyayangkan nama mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, padahal berdasarkan data dari website resmi Kementerian Sosial RI, nama mereka sudah tercantum sebagai penerima BLT BBM. Bantuan BLT BBM sangat dibutuhkan warga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka yang semakin terpuruk akibat melonjaknya harga BBM. Warga menganggap data penerima BLT BBM tidak tepat sasaran karena tidak mengacu pada data Kementerian Sosial RI. Di data semua nama saya ada. Tapi cuma PKH aja yang saya dapat sekali 3 bulan, yang lain-lainnya nggak ada. kalau yang BBM ini kenapa Anda Nggak sampai? ada, makanya itu saya komen ini. Nggak dapat nomor undangan? Nggak dapat undangan, nggak dapat apa-apa ini. Padahal di data online ada nama. Ya. Pakai beli baju atau beli beras? Modal sih Pak, kita kan usaha aja. Oh, jadi modal. Usaha apa, Bu? Usaha kerupuk. Oh, usaha kerupuk. Nanti dibutuhkan sekali ini bantuan ini. Dibutuhkan sih dibutuhkan, tapi kalau dibandingkan gimana aja lebih baik diturunkan. Nggak sebanding sih ya. Komisi 2 DPRD Lombok Barat berharap pemerintah segera melakukan verifikasi data penerima bantuan BLT BBM yang mengacu pada penerima PKH dan BPNT agar penyaluran bisa tepat sasaran. Kita akui basis data ini kan kita tidak 100% ready ya. Karena bicara tentang ukuran kemiskinan, bicara itu kan sesuatu yang dinamis begitu. Dengan adanya kenaikan BBM konsekuensinya kan akan ada istilahnya biaya yang naik, tapi pendapatan kan tidak serta-merta begitu naik BBM gaji orang langsung naik, tidak. Nah, ini memang kebijakan sesaat yang mohon maaf saya secara pribadi melihat konsekuensi ini akhirnya ketidakseimbangan. Sejauh ini data yang digunakan pemerintah mengacu kepada data terpadu yang sudah lama belum diperbaharui sehingga orang meninggal pun masuk dalam data penerima bantuan BLT BBM tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.